Diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak tengah membuka barang lama miliknya, di mana dia menemukan sebuah radio antik yang ketika radio itu dinyalakan, tiba-tiba keluarlah sosok wanita cantik yang muncul dan menghilang seiring suara radio yang diotak-atik oleh si bapak tersebut dan... Selanjutnya, kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Emma. Ini parasnya hendak mengikuti sebuah audisi yang berakhir gagal karena terlalu gugup saat dipandang tajam oleh para juri yang ada di depannya. Sorry. Sepulangnya ke rumah, Emma disambut oleh sang pacar tampan bernama Sabe. Ini pematuknya yang meski belum menikah, mereka sudah tinggal satu atap, sehingga kemaksiatan pun pasti akan sering mereka lakukan tanpa sadar jika semua itu merupakan dosa yang sangat besar. You must think I'm mute by now. Ketika tengah meratapi kesedihannya, Emma mendapat sebuah panggilan darurat dari ibunya yang mengharuskan dia pulang ke rumah saat itu juga, di mana Sabe yang tahu akan keadaan sang pacar pun memilih untuk ikut ke sana juga karena besar kemungkinan hal tersebut dapat meringankan sedikit beban yang tengah dirasakan oleh pacarnya tersebut. Coming with you. Alright. Ellie, here we come. Ternyata panggilan darurat tadi merupakan pemberitahuan tentang ayahnya yang sedang terkena musibah, sehingga Emma langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat seberapa parah kondisi sang ayah, yang di sana dia disambut oleh sang ibu yang sedang khawatir menunggu, di mana Emma langsung pergi menemui seorang dokter untuk menanyakan langsung terkait apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui Emma adalah orang yang netral, si dokter pun menjelaskan tentang kasus KDRT di keluarganya, di mana si ayah yang menyiksa ibu Emma mengalami gegar otak cukup parah karena jatuh dari tangga akibat didorong oleh si ibu. And victims of marital abuse often protect their abuser. Mengetahui kemustahilan itu, Emma hanya bisa menenangkan sang ibu dan membiarkannya tinggal di rumah sakit untuk mendapat pengawasan langsung dari si dokter tadi. Sebelum pergi bersama suster, si ibu langsung memperingatkan Emma agar tidak pulang ke rumah, di mana dia menjelaskan jika si ayah memang mencoba untuk membunuhnya, namun dia juga menyadari jika sosok tersebut bukanlah suaminya yang dia kenal. He tried to kill me, but it wasn't your father. Emma yang sadar jika ibunya tengah halu pun kembali menenangkannya, di mana dia akan tetap pulang ke rumah dan akan menyebutnya esok pagi jika si ibu sudah kembali tenang seperti biasanya. Namun meski begitu, ibunya tetap memohon kepada Emma agar tidak pulang ke rumah dan tidur di hotel saja sebelum mereka pulang bersama. I'll go home and I'll pick you up in the morning. No, you can't go home, please. We're going to my house. Emma yang tidak mengerti situasi lantas memaksakan diri untuk pulang, yang sesampainya di rumah dia pun disambut oleh meriah oleh suara alarm yang bisa mati dan hidup sendiri akibat usianya yang sudah tua. Rumah besar dengan cahaya lampu seadanya membuat suasana horor di rumah tersebut semakin terasa, yang karena Emma sudah terbiasa dengan hal itu, dia nampak terlihat biasa saja tanpa takut jika rumah tersebut dihuni oleh banyak makhluk goib. Come, I'll show you something. Meski sudah bertahun-tahun mereka pacaran, namun hari itu merupakan hari pertama Sabe berkunjung ke rumahnya, sehingga Emma lantas menunjukkan satu persatu ruangannya di rumah tersebut seperti studio pribadi serta loteng tempat sang ayah menyimpan barang pribadi, sehingga Sabe tidak perlu takut jika dia tersesat di rumah tersebut. Emma yang sudah tinggal lama di luar negeri pun mulai bernostalgia dengan memegang beberapa peralatan sang ayah di atas loteng, termasuk sebuah radio jadul yang bisa mendatangkan sesosok hantu jika radio tersebut dinyalakan. I'll be downstairs. Okay. Setelah turun ke bawah, Emma lantas memainkan sebuah mesin tik milik sang ayah, di mana dia dikejutkan dengan sebuah kata bertuliskan tolong, meski pada akhirnya dia tidak ambil pusing setelah mendengar panggilan darurat dari pacarnya. Rupanya Sabe memanggil Emma untuk memperlihatkan kulkas keluarganya yang sudah kosong, di mana Sabe memilih untuk pergi mencari junk food sebagai pengganjal agar mereka dapat bertahan sampai esok pagi. Take the car. No, I'll walk.
case your mom calls. Meski sudah ditawari untuk menggunakan mobil atau pergi bersama, namun Sabe memilih untuk berjalan kaki dengan alasan bahwa dirinya lebih suka mempersulit diri sendiri daripada mempermudahnya. Dan entah apa yang mereka berdua pikirkan, Emma malah memberinya sepeda jadul milik sang ibu agar pacarnya tidak terlalu capek mengingat jarak tempuhnya yang cukup jauh. I mean, she uses it every day. Dengan tergopoh-gopoh, Sabe mengayuh sepedanya sampai ke tempat tujuan. Yang sialnya, dia malah lupa dompet serta kehilangan sepeda ketika hendak membayar pesanannya. Setelah kepergian sang pacar, Emma lantas mengunci setiap pintu sebagai bentuk antisipasi jika ada orang jahat yang masuk ke dalam rumahnya. Sebagai anak yang baik, Emma mulai mencuci pakaian kotor yang belum tersentuh oleh ibunya sambil menunggu pacarnya pulang. Dan durasi penggilangan yang memerlukan waktu 1 jam pun membuat Emma memilih untuk meninggalkannya dan membuat kesibukan baru dengan kembali bernostalgia di dalam studio kecil miliknya. Tanpa Emma sadari, rumahnya kian mencekam ketika waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, di mana dia baru menyadari hal tersebut setelah mendengar seseorang berkata sesuatu lewat handphone miliknya. Setelah keluar dari studionya, Emma langsung disambut dengan sebuah nyanyian lagu jadul di mana sumber suara itu berasal dari loteng atau lebih tepatnya dari radio antik milik sang ayah yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Namun ketika dia hendak mematikan radio tersebut, tiba-tiba di sana Emma mengalami kejadian serupa dengan ayahnya, di mana sesosok wanita yang memberikan isyarat untuk diam pun kembali menampakkan diri dan terus menghampirinya seiring suara yang dihasilkan dari radio tersebut. Ketika sebuah dering telepon kembali memicu kehadiran sosok wanita tadi, Emma lantas menyadari jika entitas asing tersebut akan muncul jika mendengar sebuah suara, sehingga dia memutuskan untuk mengangkat dan membiarkan panggilan tersebut demi menghindari kemunculan sosok wanita yang mulai membuatnya tak nyaman. Ketika Emma akan keluar rumah, dia lupa jika di luar terdapat alat pembunuh serangga yang dialiri listrik, sehingga suara yang ditimbulkan dari alat tersebut pun cukup untuk mengundang sosok baru, seorang pria gagah dan tampan namun sangat berbahaya. Dengan putus asa, Emma mencoba untuk keluar dengan melewati jalan lain yang ketika sampai di pintu keluar, dia pun kembali dikejutkan dengan suara mesin tik yang seolah ingin berkomunikasi dengannya, yang karena suara ketikan tersebut cukup bising, membuat sosok pria tadi bisa keluar dengan mudah serta langsung membuat mesin tersebut agar Emma tidak bisa melanjutkan kembali komunikasinya. Rasa takut dan penasaran membuat Emma tergerak untuk kembali ke loteng, yang sesampai di sana dia pun langsung disambut oleh sosok baru, yakni hantu anak kecil yang datang untuk mengajaknya bermain. Sama halnya seperti dua hantu tadi, si hantu anak kecil juga hanya bisa keluar jika mendengar suara yang cukup nyaring, yang karena rasa penasaran dalam dirinya masih belum terobati, Emma lantas kembali memainkan radio tersebut sehingga Emma yang teringat dengan kejadian di studio kecilnya pun lantas pergi ke sana dengan tujuan ingin berkomunikasi dengan si hantu yang selalu menyuruhnya untuk diam. Namun siapa sangka ternyata mereka kedatangan tamu tadi undang, di mana suara baru muncul yang berkata bahwa dia ingin membunuh si Emma. Who are you? Me. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, sampailah Sabe ke rumah sang pacar, di mana Emma yang tak kunjung menyambutnya pun membuatnya harus mencari jalan lain agar bisa masuk ke dalam.
Melihat pintu basement, Sabe pun teringat jika dirinya bisa memasuki rumah dengan melewati jalur tersebut yang tanpa dia sadari, tiap suara yang dikeluarkannya dapat mengundang kehadiran sosok yang sangat peka terhadap suara. Emma? Samar-samar Sabe melihat beberapa pakaian tergantung yang bergerak-gerak sendiri yang ketika dia hendak memastikannya, tiba-tiba setelah ponselnya menyala, Emma langsung disuguhkan dengan beberapa pesan dari sang pacar yang setelah dia membalas pesan tersebut, terdengarlah suara notifikasi dari basement yang menandakan jika sang pacar sudah berada di sana sejak lama. Di ruang tengah, ketika Sabe telah tersadar dari pingsannya, Emma lantas membungkam mulut sang pacar agar tidak berbicara, di mana dia menulis setiap kata dalam sebuah kertas sebagai metode jika mereka ingin berkomunikasi. Di situ Emma menulis jika mereka berdua harus diam dan tak bersuara demi menghindari beberapa makhluk yang bisa datang kapan saja jika mendengar suara sekecil apapun itu. Dan Emma juga bertanya pada sang pacar jika dirinya pernah melihat sosok hantu atau tidak ketika dia sampai di rumah. Namun si pacar yang tidak mengetahui apapun hanya menjawab jika dirinya tidak tahu apa maksud dari semua ini. Takut dianggap parnoan, Emma lantas mengundang si hantu dengan membuat kegaduhan dengan suara TV yang dia setel sampai di titik maksimal. Namun siapa sangka ternyata hantu tersebut tak kunjung muncul, melainkan Sabe yang terlihat sakit kepala setelah mendengar kebisingan itu. Masih ingin memberikan pembuktian, Emma pun membawanya ke dalam studio dan mendengarkannya sebuah suara terkait percakapan dirinya dengan si hantu. Dan Sabe nampak tidak mendengar apapun dari handphone tersebut sehingga Emma terpaksa harus mengeceknya sendiri. Siapa sangka ternyata suara itu kembali muncul dan berkata jika di samping Emma terdapat orang yang sangat berbahaya. Seketika itu juga Sabe menghilang dari pandangannya yang ternyata sang pacar sudah berada di tengah rumah dengan posisi telah dirasuki oleh sosok makhluk jahat yang berniat untuk membunuh Emma di rumahnya. Tak disangka setelah mendapat tubuh fisik, ternyata kekuatan si hantu sedikit melemah, di mana dia juga merasakan sakit jika terkena serangan fisik, yang hal itu pun dimanfaatkan Emma dengan menyerang alat vitalnya sehingga dia bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Sesampainya di loteng, Emma bertemu dengan si anak hantu tadi, di mana dia dibawa ke masa lalu untuk diperlihatkan si keluarga hantu ketika mereka masih hidup. Diceritakan pada masa itu, si ibu dengan anaknya terlihat sangat bahagia ketika mereka tengah berduaan di rumah, yang kebahagiaan itu harus hilang seketika setelah ayahnya pulang dari tempat kerja. Dengan adanya si ayah di rumah, mereka berdua pun dituntut untuk diam 1000 bahasa, sehingga terciptalah permainan tak bersuara yang aturan dari permainan tersebut mewajibkan mereka untuk diam sampai sang ayah telah pergi dari rumah. Ternyata hal itu bukanlah tanpa alasan, melainkan setelah si ayah pulang dari medan perang, dia menderita penyakit bernama hiperakusis atau bisa diidentifikasikan sebagai sensitivitas abnormal terhadap suara yang menghasilkan rasa sakit kepala atau ketidaknyamanan ketika mendengar suara sekecil apapun. Ketika si ayah pulang ke rumah, mereka berdua diwajibkan untuk benar-benar diam karena suara sekecil apapun akan berdampak sangat besar bagi kehidupan mereka semua, yang hal itu terbukti ketika si ibu dan si anak membuat kebisingan secara tak disengaja yang berujung pada kematian mereka semua. Menyadari jika si hantu sangat membenci suara membuat Emma kepikiran untuk membuat rumahnya sangat berisik dengan menyalakan setiap media yang dapat menghasilkan suara sekecil apapun.
Benar saja, hal tersebut sangat efektif untuk melawan hantu si ayah, meski pada akhirnya tak berlangsung lama setelah pihak PLN mengadakan pemadaman bergilir di wilayah tersebut. Untungnya, ketika si hantu ayah hendak melawan balik, hantu ibu dan anak pun langsung datang membantu Emma untuk melawannya dan... Singkat cerita, ayah dan ibu Emma akhirnya pulih dan diperbolehkan untuk pulang ke rumah sehingga mereka semua bisa berkumpul untuk makan malam bersama sebagai bentuk perayaan atas kesembuhan mereka semua. Pertemuan mereka tergolong singkat karena setelah keluarganya kembali sehat, Emma dan Sabe memutuskan kembali pulang ke Amerika untuk menjalani kehidupan mereka di sana. Berbeda dengan sebelumnya, Emma kini terlihat lebih semangat menjalani hidup, bahkan dia juga kembali mengikuti audisi yang dulu sempat membuatnya kelabakan. Di tempat lain, terlihat orang yang mencuri sepeda milik keluarga Emma menemukan sebuah radio antik di tempat sampah yang juga milik keluarga Emma, di mana dia mengambil radio untuk dijual ke toko dengan harga yang cukup murah karena radio tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Ciao. Ciao. Awalnya kita mengira jika radio itu akan kembali membawa petaka bagi si pemilik toko barang antik, yang ternyata dugaan kita semua salah karena teror yang sebenarnya bukan dari radio tersebut melainkan sebuah lukisan jadul yang juga baru datang ke toko tersebut, yang ketika si penjaga tengah sibuk menulis laporan tentang barang itu, tiba-tiba tamat ending yang sangat membagongkan.